Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih sahabat Dasar dimanapun Anda berada dan kembali lagi di Gaspol. Oke, luar biasa. Nah, tadi sahabat Dasar di sini di studio juga sudah melakukan atau mengikuti polling yang sudah kita gelar. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa orang pilih curhat di sosial media? Nah, kita lihat yuk, ini dia hasil polling dari sahabat Dasar yang ada di studio. Nih, silakan. Tuh, Pak Ustadz. Yang paling banyak itu dipilih adalah biar plong aja. Sedangkan dua pilihan lainnya, yang A itu adalah cari perhatian atau yang B cari solusi dari netizen. Silakan mungkin petuanya, Pak Ustadz. Kalau mencari perhatian di medsos, sepertinya tergantung kasusnya. Ya, perhatian dalam arti dia bisa mendapat bantuan. Kalau Anda curhat misal pekerjaan mata kuliah, ya, saya ini dapat tugas. Gimana cara berpidato yang baik, mengatasi kegugupan. Ada enggak yang tahu? Nah, itu saya kira tidak ada masalah. Karena bukan aib. Ya, kalau mencari solusi yang tidak berkaitan dengan aib kita, ya enggak masalah. Saya malah posting kadang-kala sesuatu, itu untuk mengetahui, oh ini sisi jeleknya. Karena begitu kita post sesuatu yang tidak ada di benak kita, ada aja dia tahu, oh ini begini, ini ya. Menambah wawasan Pak Ustadz ya. Ya, kalau dia tidak berkaitan dengan aib diri dan keluarga, tidak apa-apa. Apalagi dia memberi jalan keluar, solusi, tidak apa-apa. Apa berkaitan dengan tugas kampus, berkaitan dengan tugas kantor. Dipost untuk mencari bantuan, pertolongan, supaya ada orang punya pengalaman. Kan biasa ada, oh saya pernah punya pengalaman seperti ini, saya solusinya seperti ini. Itu tidak ada masalah, cari perhatian supaya mendapat bantuan dari situ. Terus tadi yang paling banyak adalah biar lega aja Pak Ustadz. Biar lega, ya lega, apa betul kalau mengungkap aib di medsos itu, apa betul Lega. membuat lega? Kalau dia merasa lega, ini pasti ada kelainan jiwa. Ya, kalau misalnya beban pekerjaan, lalu dipost dan dapat bantuan, membuat lega itu masuk akal. Tapi kalau mengungkap aib, lalu kita anggap lega, itu pasti ada kelainan. Maka yang terbaik, lihat dulu persoalannya. Kalau dia berkaitan dengan aib dan harga diri kita dan keluarga, orang lain, jangan. Lebih baik mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Tentu pertanyaannya, bagaimana minta pertolongan kepada Allah? Yang saya sering lakukan, buka Quran. Saya ambil, buka aja tuh. Langsung buka simpan, buka semau-mau saya. Nggak lihat juz berapa, nggak halaman berapa. Langsung saya buka saja. Baca, supaya paham, baca terjemahan. Baca aja, baca satu ayat, baca lagi terjemahannya, baca ayat, baca lagi satu terjemahan. Pengalaman saya dari bacaan berlembar-lembar, kemudian saya, oh ini jalan keluarnya, ini jalan keluarnya. Begitu salah satu cara untuk mendapat solusi berdasarkan tuntunan agama Allah. Dan agama Allah menuntun kita, tuntunannya ada dalam Quran. Tapi sayang ketika kita ada galau, kita lebih senang buka medsos, curhat, tak kusangka kau begitu. Kalau ku tahu begini, aku tidak akan menerimamu. Nah sekarang saya pengen tahu nih, yang tadi jawab lega aja gitu setelah curhat di sosial media yang mana? Tadi yang pilih C yang mana? Coba angkat tangannya, jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya pilih C karena ketika saya curhat tentang unek-unek saya di sosial media, saya merasa lega aja gitu, Ustadz. Boleh kasih contoh kasusnya? Ya. Bingung milih jurusan misalkan, tapi bukan tentang aib gitu. Oh Ustadz. itu enggak apa-apa, Ya. kasus seperti itu bukan aib. Yang dilarang curhat di medsos itu aib. Aib itu berkaitan dengan harga diri. Ya, kalau bingung nih, saya mau pilih matematika atau fisika, bingung nih mau pilih sospol atau biologi. Biasa kalau begitu
bagus. Supaya apa? Makin banyak pertimbangan, Ya. makin banyak saran, kita bisa milih. Oh ini benar. Ada Oh, input ini bagus benar. gitu ya Pak Ustadz? Iya. Nah tapi kalau misalnya milihnya lebih baik yang mana? Si A atau si B milih jodoh lewat sosial media. Gimana tuh Pak Ustadz? Misal, pilih kinos atau dasat. Di Maka posting. Maka komen mulai tuh, jangan si dasat, ceper. Ya kan? Nah, mulai mengungkap aib orang lain tuh. Oh kinos saja, cakep, berarti saya jelek. Ya kan? Maka hal-hal seperti itu bukan di medsos curhatnya, tapi ambil wudhu, ambil sajadah, menghadap kiblat, sholat hajat. Baiknya di tengah malam, jam 2, jam 3 dini hari. Kenapa Ustadz? Pada saat itu, jam-jam itu, jamnya sepi saluran. Kenapa tengah malam? Ketika Anda bangun tengah malam, itu menunjukkan Anda serius. Kan hanya orang yang serius mau bangun tengah malam. Hanya orang yang betul-betul, saya butuh dengan Allah, saya nggak bangun tengah malam. Kalau dia nggak rasa butuh, dia nggak akan bangun. Karena dia enjoy aja. Tapi begitu dia bangun tengah malam, oh ini serius nih. Tengah malam dingin. Kemudian ngantuk. Bersentuhan air. Berdoa, meneteskan air mata. Masa sih Allah tidak kabulkan doa kita? Hal-hal yang sifatnya minta pertimbangan, keilmuan, pertimbangan jabatan, dan lain sebagainya. Yang intinya bukan berkaitan dengan aib, silahkan. Tapi kalau berkaitan dengan aib, jangan. Karena itu bisa berurusan dengan hukum dunia. Ketika seperti tadi, saya merasa tersinggung, dipermalukan, saya bisa berhadapan dengan undang-undang IT. Dan di akhirat juga akan ada. Sebab orang yang dipermalukan di dunia itu nanti berpengadilan di akhirat, dia akan memberatkan hukuman buat kita di akhirat kelak. Dahsyat sekali, luar biasa. Jadi harus tahu dulu batasannya, ini aib atau bukan. Kalau bukan aib, nggak apa-apa, lakuin aja ya. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Berikutnya kita kasih kesempatan yang mau bertanya langsung sama Ustadz Dasat Latif. Yuk angkat tangan yang paling tinggi. Kayaknya pada semangat cewek nih, yang paling depan nih. Tadi, boleh deh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih saya sharing di sosial media? Padahal sebelumnya itu saya udah sharing ke teman terdekat, tapi merasa belum menemukan jawaban yang pas, merasa belum mendapatkan solusi dan belum lega gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Kalau kasusnya seperti yang tadi kawan kita itu boleh saja, tidak ada halangan, tidak ada haramnya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan pribadi, berkaitan dengan harga diri, aib jangan, ya. Apalagi mengungkit aibnya orang tua, ya. Ada juga itu biasa anak-anak karena tidak didengar orang tuanya di rumah, maka dia curhat dan itu sangat sering saya baca di medsos, ya. Itu jangan dilakukan, mempermalukan aib, ya. Nah, bagaimana kalau berkaitan dengan pekerjaan, ya? Saya mau masuk PNS atau swasta, saya mau masuk jadi pegawai negeri atau perusahaan. Nah, posting. Nah, lihat aja pendapat. Wah, makin bingung Ustadz, tambah banyak pendapat. Maka disitulah kita perlu diberi saluran oleh Allah namanya sholat hajat. Ada lagi namanya sholat istikharah. Kita minta pertolongan Allah, tunjukkan. Kalau sudah dilakukan sholat istikharah, Allah biasa memberikan sinyal-sinyal atau tanda-tanda, oh ini jalan yang baik. Sudah itu berbaik sangka. Jangan pernah menyesal atas putusan itu. Karena memang setelah memakai akal, logika, kemudian pertimbangan dari teman-teman yang punya pengalaman yang sama, lalu sholat istikharah, tetapkan pilihan, hakul yakin itu yang terbaik. Ternyata pilihan kita ini, wah seandainya pakai ini, belum tentu. Fokus saja, belum tentu. Saya sudah kerja Ustadz, ternyata belum sesuai harapan saya. Ternyata yang saya masukin ini sekarang justru jauh dari harapan saya. Nyesal saya. Kalau kau nyesal, sakit hati, kecewa, bisa jadi buruk sangka kepada Allah, apa selesai masalah? Tidak kan? Andai saja menyesal lalu kembali waktu kita, ya, kita nyesal aja. Tapi kan menyesal tidak menyesal sudah dijalani, waktu juga sudah tidak bisa. Malah makin busuk kita punya perusahaan. Lebih baik ikhlas, serahkan kepada Allah. Dan subhanallah,
jeripaya, ikhtiar, minta saran. Kalau betul-betul niat mencari kebaikan, Allah pasti mengganjarnya dengan pahala-pahala kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab ya. Dan buat teman-teman yang belum punya kesempatan atau belum dapat kesempatan bertanya sama Ustadz Dasar Latif, nggak usah khawatir ya. Karena saat lagi kita akan berikan kesempatan itu untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol. Pernah enggak Mas Kinos juga curhat di medsos tentang rumah tangga? Orang yang baik suami istri dalam rumah tangga ya adalah menyimpan dan merahasiakan aib suaminya serapat-rapatnya. Lebih baik, istri saya enak betul masakannya. Iya. Kan dia tersanjung. Iya. Meskipun tidak tercantik di dunia, tapi dia terbaik di dunia.